semuanya, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Pratiwi dari kelas 2C Pendidikan Ekonomi Universitas Uinsus Riau. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai rule of law dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian rule of law. Doktrin hukum muncul pada abad ke-19 seiring dengan negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law dikemukakan oleh Albert Yendisey pada tahun 1885, yang mana dituang ke dalam buku yang berjudul Direction on the Study of the Constitution. Sejak itulah, rule of law mulai menjadi bahan kajian dalam pengembangan negara hukum, bahkan menyebar ke setiap negara yang memiliki sistem berbeda-beda. Yang kedua yaitu latar belakang kelahiran rule of law. Yang pertama yaitu diawali adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, saran yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Yang ketiga yaitu perumusan yuridis dan demokrasi konstitusional adalah negara hukum. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip rule of law secara formal di Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabaran prinsip-prinsip law secara formal di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Yang kedua yaitu kekuasaan, kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada pasal 24 ayat 1. Dan yang ketiga, segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya pada pasal 27 ayat 1. Adapun penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 10A tentang hak asasi manusia, memuat pasal antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pada pasal 28D ayat 1. Kemudian setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja pada pasal 28D ayat 2. Yang ketiga atau pembahasan selanjutnya pada bab ke-14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pada pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945
yang menegaskan bahwa negara kesejahteraan masyarakat. Kemudian, beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law. Yang pertama yaitu kasus korupsi atau kasus korupsi KPU dan KPUD. Yang kedua kasus illegal logging. Yang ketiga kasus perdagangan wanita dan anak. Kemudian strategi pelaksanaan atau pengembangan rule of law. Yang pertama keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Dan yang ketiga, rule of law sebagai suatu legalisme atau legalitas yang memuat kawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara masyarakat, manusia, dan negara harus dapat diselenggarakan. Of law yang dinamis memiliki syarat-syarat yaitu adanya perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan teknis atau prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua yaitu adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, bahwa dalam berkelompok manusia kita dibebaskan untuk berpendapat sesuai dengan pemikiran kita, tidak dibatasi dalam berpendapat. Yang ketiga yaitu adanya kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan berposisi, bahwa dalam sekelompok manusia kita dibebaskan untuk berorganisasi, dibebaskan untuk berserikat dan dibebaskan untuk berposisi, bahwa dalam berorganisasi kita mempunyai skill dan ilmu, dalam posisi kita juga mempunyai skill dan ilmu. Yang keempat yaitu adanya pendidikan kewarganegaraan, bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sudah tercantum dalam pendidikan di Indonesia, terutama sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu terdapat 3 unsur yang fundamental dalam rule of law. Yang pertama, kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat yang biasa maupun pejabat negara. Yang kedua yaitu terjamin hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan undang-undang. Yang ketiga yaitu supremasi atau aturan hukum, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar suatu pelanggaran. Selanjutnya yaitu unsur-unsur rule of law menurut Afdisey. Yang pertama, supremasi hukum, dalam artian tidak boleh ada kesewenang-wenang sehingga seseorang hanya boleh dihukum berdasarkan jika ia melanggar hukum tersebut. Yang kedua yaitu kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi masyarakat biasa maupun bagi pejabat. Jadi hukum ini tidak berlaku hanya untuk masyarakat biasa saja, tetapi dalam pejabat negara pun apabila melakukan kesalahan dia wajib dihukum. Yang ketiga yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Selanjutnya yaitu penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama kepolisian. Fungsinya memelihara keamanan dan dalam negeri, yang memiliki tugas pokok yaitu kepolisian memiliki tugas yang pertama yaitu untuk memelihara dan mentertibkan masyarakat. Yang kedua yaitu untuk menegakkan keadilan. Yang kedua yaitu tentang kejaksaan, memiliki fungsi melakukan penuntutan, dan yang kedua melakukan
menentukan, melaksanakan penetapan hukum dalam hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu fungsinya yang pertama melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang keempat yaitu Badan Peradilan. Terdapat dua. Yang pertama, Mahkamah Agung memiliki fungsi mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK yang mempunyai fungsi yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu memutuskan pembubaran partai politik. Nah, itulah tugas-tugas penegakan hukum di Indonesia. Sekian dari saya, masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan materi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.